Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan video masih di chapter 5 ini. Ini yang teman-teman lihat di layar adalah dari buku halaman 225. Ini bisa digarisbawahi untuk rangkuman mengenai jurnal umum perpetual system. Di halaman ini ada lengkap mulai dari sales transaction sampai dengan purchase transaction, semuanya yang perpetual. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana periodic inventory system. Jadi periodic inventory system itu kita mencatat pendapatan itu pada saat penjualan terjadi. Kemudian kalau di periodik itu kita tidak mencatat adanya COGS ya pada saat penjualan. Untuk menghitung inventory fisiknya itu ditentukan dari cost of merchandise on hand-nya, kemudian COGS yang terjual pada periode tersebut. Untuk pencatatan purchase return, purchase discount, freight cost itu dicatat di separate account, jadi terpisah akunnya. Kalau kemarin perpetual, kalau teman-teman masih ingat, semuanya kan ditembaknya ke akun inventory ya. Halaman 237 itu ada rangkuman perbedaan perpetual dengan periodik untuk masing-masing purchase dan sales transaksi. Ini adalah bagaimana sih kita menghitung COGS kalau menggunakan periodik. Kalau di perpetual kita tidak perlu khawatir karena COGS pasti kita jurnalkan setiap kali ada sales. Nah, berhubung di periodik ini kita tidak mencatat adanya akun COGS pada saat penjualan, maka pada akhir periode teman-teman harus menghitung sendiri yang berapa besarnya COGS. Nah, format untuk menghitung COGS itu seperti teman-teman bisa lihat, COGS-nya itu dihitung dari inventory awal periode ditambah dengan pembelian dikurangi dengan retur dan diskon pembelian, itu jadi yang namanya net purchase, pembelian bersih. Kemudian ditambah dengan ongkos angkut 12.200 di sini soal itu menjadi yang namanya cost of good purchase. Kemudian ada cost of good available for sale, itu berarti dijumlahkan inventory awal ditambah dengan cost of good purchase itu sama dengan cost of good available for sale atau harga pokok barang tersedia untuk dijual sebesar ini, kemudian dikurangi dengan inventory akhir yang menjadi COGS itu adalah cost of good available for sale dikurangi dengan ending inventory, jadilah COGS. Ini di sini ada yang namanya recording purchase of inventory. Sold Stereo itu mencatat 3.800 purchase-nya itu sebagai berikut. Purchase debit 3.800 karena kita on account berarti AP di kredit 3.800. Kemudian kalau ada freight cost atau ongkos angkut itu gimana kalau di periodik? Ini ceritanya Saup itu membayar 150 untuk freight charge untuk pembelian dari PW Audio Supply tanggal 6, maka kreditnya cash 150, debitnya freight in expense 150. Beda ya dengan perpetual, ya kan? Kalau perpetual semuanya ditembak ke inventory, kalau periodic system semuanya di sini tembakkan sesuai dengan transaksi masing-masing.
dari akunnya terpisah. Kalau misalnya retur 300 kepada supplier, berarti AP kita hutang debit, kreditnya purchase return and allowance. Di sini kita bayar masih dalam tempo dapat diskon nih 2%, berarti account payable kita 3.500, tadi beli 3.800, kemudian retur 300 ya, berarti AP-nya sekarang yang akan kita lunasi adalah 3.500 di debit, kemudian purchase diskonnya 70, kreditnya kita keluar cash 3430. Kalau misalnya penjualan, itu tadi pembelian ya, berhubungan dengan supplier. Kalau penjualan berarti, jadi contoh di sini ilustrasinya adalah PW Audio Supply menjual 3.800. Maka jurnalnya misalnya ini on account, berarti AR di debit, kreditnya adalah sales revenue. Nih, yang tulisan merah, no entry is recorded for COGS at the time of the sales under a periodic system. Untuk penjualan, retur penjualan dan allowance juga sama, masih seperti akun yang terpisahnya seperti ini. Misalnya di sini kita ada pengembalian dari customer kita 300. Sales return and allowance 300 di debit, AR-nya berkurang, kredit 300. Ya. Kemudian kalau sales discount ini juga sama, terpisah ya. 3430. Nah, akhirnya dikurangin dengan ini. Kalau dapat diskon, kalau enggak ya sudah berarti full 3.500 di cash. Seperti itu. Terima kasih.